Masih di Sapa Indonesia Malam, survei Litbang Kompas menemukan citra MK berada di titik terendah sebesar 50%. Turunnya citra Mahkamah Konstitusi dari survei Litbang Kompas usai MK-MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Survei Litbang Kompas di awal Desember 2023 mereka citra Mahkamah Konstitusi pasca putusan Majelis Kehormatan MK. Dari survei, Litbang Kompas menemukan citra MK berada pada angka 50%, terendah dalam 20 kali survei Litbang Kompas sejak 2015. Menurut survei Litbang Kompas, citra positif MK yang merosot disumbang oleh responden yang berada di perkotaan. 67,4% responden di perkotaan menyatakan citra MK sangat buruk dan 56,6% menyatakan citra MK buruk. Sementara di pedesaan, citra MK sangat baik, mencapai 60%, dan baik mencapai 47,4%. Hal ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan responden, di mana 65,2% responden berpendidikan menengah dan tinggi menilai citra MK sangat buruk. Sementara, citra MK dinilai sangat baik oleh responden berpendidikan dasar, sebesar 47,5%. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan mantan Ketua MK Anwar Usman terbukti melanggar etik berat. Anwar dicopot dari Ketua MK dan digantikan oleh Suhartoyo. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Meski Anwar Usman sempat melakukan perlawanan, Ketua MK terpilih Suhartoyo menyebut akan memperbaiki citra MK. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana Litbang Kompas merekam citra MK yang kini berdasarkan survei terakhir ada di titik terendah, dan apa yang bisa diperbaiki dari Ketua MK yang baru? Kita bahas bersama peneliti senior Litbang Kompas Yohan Wahyu, bergabung juga pakar hukum tata negara, pendiri Integrity Law Firm Denny Indrayana. Selamat petang Mas Yohan, Prof Denny. Selamat petang Rizka, Prof Denny. Selamat petang Rizka, Mas Yohan. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Yohan dulu untuk menjelaskan lebih detail. Ini kalau kita lihat menurut survei Litbang Kompas, 20 survei terakhir sejak 2015, ini adalah angka terendah. Apakah memang penyebab terbesarnya adalah putusan MK? Apa ada yang lain lagi, terutama putusan MK-MK yang menyebutkan bahwa Anwar Usman, mantan Ketua MK, melanggar etik berat? Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang berkala kita lakukan ya tentang citra lembaga negara. Jadi setiap kali survei Kompas itu dilakukan sejak Januari 2015 sampai terakhir Desember ini ya,
kita lihat trennya memang citra MK itu menurun di survei Desember ini. Bahkan angkanya memang paling rendah gitu ya kalau kita bandingkan di 20 survei terakhir yang dilakukan Kompas. Survei ini kan membaca persepsi publik ya, bagaimana publik mempersepsikan sejumlah isu. Nah, ketika terkait citra MK, terus kemudian kita lihat citranya menurun, ya kita bisa katakan tidak bisa lepas dari persepsi informasi pemberitaan yang selama sebelum survei dilakukan itu cukup masif ya terkait MK, terutama putusan MK di 7 November 2023 itu terkait proses putusan MK nomor 90 soal syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Informasi itu kan bergulir terus sehingga berkaitan juga dengan proses tahapan pemilu pendaftaran capres cawapres, dan ini yang kemudian dikonsumsi publik. Dan ketika kita survei dan ditanya soal MK, hasilnya memang kalau kita lihat trennya menurun jauh ya, 50%. Angka ini memang terendah dibandingkan 19 survei yang lain yang sebelumnya sudah kita lakukan gitu ya. Itu Priska. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi demografi, Mas Yohan, ini lebih disoroti oleh masyarakat perkotaan daripada pedesaan soal MK ini ya? Iya, ini kan isu yang relatif masih kalau kita lihat demografi responden yang menyatakan lebih kritis gitu ya, menyatakan buruk atau lebih buruk, itu memang sebagian besar disumbang oleh responden di perkotaan yang pertama. Kemudian dari sisi pendidikan, mereka lebih banyak pendidikan menengah atas gitu. Artinya memang isu-isu MK ini sedikit banyak memang tidak pernah lepas atau lebih dekat dengan mereka-mereka yang secara asupan informasi lebih cepat gitu ya. Kemudian dari sisi isu, ini kan relatif isu yang belum membumi gitu ya, meskipun kalau kita ketika di lapangan gitu ya ngobrol soal isu MK ini sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang asing juga gitu ya bagi masyarakat bawah ya, baik secara ekonomi maupun secara pendidikan. Meskipun kalau ditanya secara detailnya mungkin memang tidak begitu bisa memahami secara detail. Tapi kalau misalnya ada kata kunci MK, kemudian ada nama Gibran di situ, memang dua diksi itu memang dipahami gitu ya. Artinya secara isu memang sudah menurun ke bawah, tapi kalau soal pendalaman detail isu itu seperti apa, saya pikir memang ini lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari segi pendidikan menengah atas, dari sisi wilayah lebih banyak menjadi konsumsi responden di urban atau perkotaan. Secara isu merata, tapi kalau spesifiknya lebih banyak dikonsumsi perkotaan begitu ya. Nah, kalau dari Prof Denny yang berpengalaman sekali berperkara di MK, bagaimana melihat proses perkara dari waktu ke waktu sampai akhir ya survei Litbang Kompas hasilnya turun, kepuasan masyarakat nilai 50%? Ya, sayangnya saya menilai survei ini relatif akurat ya. Dalam arti memang Mahkamah Konstitusi berada di titik nadir dari sisi kredibilitas dan akseptabilitas publiknya. Mengapa demikian? Saya berpendapat ada dua faktor. Faktor internal MK sendiri yang dari bacaan temuan-temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memang menurun penjagaan prinsip-prinsip integritas dan misalnya syarat kenegarawanannya. Dengan segala hormat kepada rekan-rekan hakim konstitusi dan semua pegiat-pegiat yang sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi, ada persoalan internal itu, sehingga kalau kita dengar penjelasan dari Ketua MK Profesor Jimli Asidiki, memang banyak temuan-temuan termasuk rendahnya pemahaman dan upaya untuk menjaga konflik of interest. Itu salah satu contoh konflik dari internal. Namun saya juga ingin memberikan ruang bahwa ada upaya eksternal yang secara serius berusaha untuk menabrak dan melemahkan independensi
Mahkamah Konstitusi. Oke. Singkat saja, kalau kita lihat misalnya sekarang KPK itu menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi, MK akhirnya menjadi Mahkamah Keluarga, dimulai dari misalnya Hakim Aswanto yang diberhentikan karena kita paham tidak sejalan dengan aspirasi status quo untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Dan terkait dengan putusan MK kan dikatakan sebenarnya selain ada pelanggaran etika berat, juga ada upaya intervensi yang dibiarkan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Nah, upaya intervensi ini sayangnya disinyalir dari pihak istana, dari pihak Presiden Joko Widodo yang ditemukan oleh teman-teman jurnalis, di samping beberapa indikasi yang lain. Oke. Kalau pelanggaran kode etik sudah diberikan sanksi, sebenarnya masih tersisa potensi intervensi itu yang belum selesai. Karena itu menurut saya memang penyelesaiannya bukan hanya dari internal saja. Ketua MK yang baru Suhartoyo mengatakan akan berusaha keras untuk mengembalikan kredibilitas. Pada sisi lain sebenarnya intervensi dari luar juga mesti kita berikan perhatian, dan tentu juga ada catatan serius bagaimana sanksi yang diberikan, begitu. Saya kembali lagi di Sapa Indonesia Malam untuk membahas bagaimana citra Mahkamah Konstitusi yang menurun bahkan hingga 50%, bersama dengan Yohan Wahyu, peneliti senior Litbang Kompas, dan juga masih bergabung pakar hukum tata negara, pendiri Integrity Law Firm, Dhani Indrayana. Saya ke Mas Yohan. Tadi kan disebutkan juga oleh Prof. Denny bahwa ada sekuens lainnya, misalnya Hakim Aswanto, dan juga jauh sebelumnya ada juga kasus Akil Mokhtar. Nah, dalam sekuens itu, apakah Litbang Kompas juga melakukan survei di periode tersebut, Mas Yohan? Iya, seperti yang kami sampaikan tadi, kita punya survei berkala meskipun tidak khusus membahas MK ya. Jadi ada pertanyaan yang memang kita tanyakan secara berkala terkait lembaga negara, salah satunya lembaga hukum, dan di dalamnya ada MK. Dan dari situ memang kita melakukan tracking gitu ya, sejauh mana isu-isu citra dari lembaga ini ditangkap persepsinya di mata publik. Tentu karena ini studi persepsi, setiap persepsi publik dipengaruhi oleh informasi yang dia konsumsi, mereka konsumsi. Ketika informasinya banyak negatif, tentu persepsinya negatif. Dan kalau kita lihat pidato awal Hakim Ketua MK yang baru terpilih Pak Suhartoyo itu kan mengatakan bahwa dia akan mengembalikan kepercayaan publik. Artinya apa? Jauh sebelum survei ini rilis, sebenarnya MK sadar setiap kali ada isu yang menjadi sorotan, pasti kepercayaan publik akan merosot gitu. Bagaimana yang harus dilakukan MK tentu mengembalikannya tentu dengan mengembalikan marwah trust publik pada lembaga ini gitu ya. Tadi Prof. Denny juga sempat ada PR yang sebenarnya juga harus dilakukan MK dan diberikan kepastian pada publik bahwa MK ini masih bisa menjadi lembaga yang dibanggakan. Apalagi di isu pemilu ini, misalnya nih terkait sengketa pemilu, ya itu kan juga akan menjadi PR besar bagi MK gitu ya. Nah, dan kepastian bahwa MK akan berjalan sesuai rel yang benar, sesuai kaidah yang sebenarnya sudah semestinya dilakukan, itu yang sebenarnya dibutuhkan publik di satu sisi, dan itu akan kembali meningkatkan trust publik ya. Karena kalau kita lihat rekam jejak di survei kita ketika kasus Hakim Ketua MK Pak Akil Mokhtar sempat turun dan kembali naik ya. MK sebenarnya punya rekam jejak yang relatif mampu mengembalikan trust publik itu gitu. Dan ini saya pikir menjadi rekam jejak yang cukup menjadi harapan publik bahwa MK masih bisa menanggapi apa yang menjadi kemauan publik gitu. Nah, PR besar MK dalam waktu dekat ini adalah nanti sengketa hasil pemilu. Kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi harus dipulihkan, Prof. Denny. Apakah putusan MK terakhir cukup untuk memperbaiki citra MK, dan bagaimana juga menguatkan etika kelembagaan untuk memperbaiki citra ini? Iya, putusan MK, Prof. Jimli, Yang Mulia Wahidudin Adam, dan Profesor Bim Dasaragi tentu membantu ya. Meskipun itu hanya titik awal, karena kemudian selanjutnya publik tetap menunggu bagaimana langkah-langkah terutama terkait dengan skandal Mahkamah Keluarga.
Dan kemarin sebenarnya ada harapan, kami sendiri kan sebagai pelapor ya, Ya. ada harapan bagaimana sebenarnya putusan 90 yang menjadi cikal bakal skandal Mahkamah Keluarga itu bisa dilakukan koreksi. Ada uji material yang diajukan. Kami sendiri dengan rekan Jenderal Arifin Mokhtar juga melakukan uji formil. Sebenarnya kami membuka ruang, tidak menghambat, tidak melanggar prinsip final and binding putusan MK yang tidak bisa dirubah, tapi bisa kemudian dilakukan dalam tanda kutip perbaikan dengan memeriksa permohonan-permohonan yang baru itu. Itu kalau kemudian digunakan sebenarnya bisa menjadi titik rebound ya. Harapan kami. Kenapa? Karena upaya kami untuk memberikan kontrol kritis terhadap Mahkamah Konstitusi dilatar belakangi jangan sampai dalam peristiwa politik pemilu 5 tahunan, MK kemudian digunakan sebagai kendaraan strategi pemenangan yang cenderung interventif atau bahkan manipulatif dan tidak jarang koruptif. Nah, itu yang sekarang marak terjadi. Sekali lagi bukan hanya di KPK, di mana kemudian kasus korupsi bisa menjerat lawan tapi merangkul kawan, tapi di MK itu juga ada kasus-kasus yang mengubah aturan untuk kepentingan strategi pemenangan. Dan jika tidak kita jaga, ini menjadi berbahaya. Karena itu betul kita ingin MK kembali martabatnya, kehormatannya di mata publik, terutama untuk legitimasi pemilu dan terutama lagi adalah sengketa hasil pemilihan presiden. Dan ini titik-titik krusial di mana tidak hanya MK yang berbenah diri sebenarnya, ya agak problematik kalau MK-nya ingin berbenah diri dan membangun benteng pertahanan tidak bisa diintervensi, pihak luar yang punya kekuasaan seharusnya juga tidak melakukan langkah-langkah interventif. Nah, saya khawatir langkah-langkah interventif itu tetap dilakukan. Misalnya yang tidak harus dilupakan, ada upaya untuk merubah undang-undang MK terkait syarat batas umur dan batasan usia, batasan masa jabatan. Ini bisa dibaca dengan mudah langkah interventif untuk menggeser beberapa hakim yang tidak sejalan dengan strategi pemenangan, yang sikapnya adalah tidak jarang dissenting opinion, berseberangan dengan kepentingan status quo. Ini setelah putusan 90, jadi yang saya dengar kemarin sempat digeser dari Desember, tapi kemungkinan akan disetujui perubahan undang-undang MK itu di bulan Januari. Hal-hal semacam ini harus kita kawal dari sisi publik. MK tidak bisa sendirian, penguasa tidak boleh intervensi, publik juga membantu dengan melakukan kontrol secara kritis. Baik, Mahkamah Konstitusi berbenah diri, publik mengawasi, dan juga jangan ada intervensi dari berbagai pihak. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti senior Litbang Kompas. Terima kasih Prof. Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, pendiri Integrity Law Firm. Terima kasih, selamat malam.